Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita bermain sambil belajar. Nah, kali ini kita menggunakan Molimut lagi dalam memprediksi geometri molekul menurut teori domain elektron dan VSEPR. Ayo kita review dulu untuk bentuk dasar, yaitu jumlah domain 2 adalah linier. Nah, kemarin kita cara menghafalkannya mudah. 2 linier, 3 segitiga, 4 tetrahedral, 5 TBP, 6 oktahedral. Oke, kemudian untuk tips mudahnya, yang pertama adalah langkah-langkah kita nanti memprediksi geometri molekul adalah tentukan elektron valensi pusat. Untuk H bukanlah atom pusat. Atom pusat adalah yang jumlah atomnya paling sedikit. Kemudian kita gambar struktur Lewis dengan gambar garis ikatan kovalennya. Kemudian DEI atau domain elektron ikatan atau pasangan elektron ikatan jumlahnya berapa. Domain elektron bebas atau pasangan elektron bebas jumlahnya berapa. Kita bisa menentukan hanya dari gambar struktur Lewis bisa atau dari rumus. Nah, jika dari rumus, maka rumusnya adalah elektron valensi pusat dikurangi yang dipakai untuk berikatan pada atom pusat, kemudian dibagi 2. Nah, inilah review tentang teori domain elektron dan VSEPR. Bagaimana dengan tipe molekulnya? Tipe molekulnya adalah AXNEM. A, X, dan E ditulis terus ya, karena nanti jumlah DEI dan DEB-nya kita tuliskan di N dan M. Kemudian sesudah kita menemukan DEI dan DEB, kita total dengan total domain. Total domain nanti seperti ini, total domainnya. Nah, dari bentuk dasar dan tipe molekul yang sudah kita temukan, nanti kita lihat adakah DEB-nya. Jika tidak ada, maka kita sudah berhasil, selesai, finish ya. Tapi jika ada DEB-nya, maka kita akan menentukan geometri yang berubah bagaimana dan mengingat penempatan DEB pada video pembelajaran Ibu sebelumnya dan pasti berhasil ya. Sekarang kita praktekkan untuk memprediksi geometri molekul dari amonia, fosfor pentaklorida, dan fosfor triklorida. Nah, langkah pertama seperti tadi adalah elektron valensi pusat. Atom pusat adalah atom yang paling sedikit. NH3 berarti yang paling sedikit adalah N-nya, sehingga N sebagai atom pusat. PCl5, P jumlahnya paling sedikit sehingga P sebagai atom pusat. PCl3, P jumlahnya paling sedikit sehingga P sebagai atom pusat. Nah, sekarang kita mengingat kembali untuk elektron valensinya. Nah, ingat lagi ya. Golongan 1A elektron valensi 1, golongan 2A elektron valensi 2. H, lihat nasi kuning rebus chaos free chicken. Elektron valensi 2, beli mangga campur sirup bau rambutan. Tapi ini adalah logam ya. Kecuali H adalah non logam. Kita menggunakan ini adalah geometri molekul adalah untuk ikatan kovalen, berarti antar non logam. Ini juga non logam khusus untuk H. Golongan 3 yaitu Bang Ali gagal injak telur. Nah, di sini nanti B itu meskipun dianya logam, tapi dianya sudah memulai ikatannya ternyata banyak bersifat kovalen. Kemudian C golongan 4A berarti dia sampai bawah ini elektron valensinya 4. Cerita singkat gegerkan sang Prabu. Golongan 5A naik pesawat, assalamualaikum subhanallah bismillah, elektron valensinya 5. Golongan 6A Ostepo berarti elektron valensinya 6. Golongan 7 festival celana baru itu antik. Nah, untuk golongan 8 adalah gas mulia, ini adalah sebagai
kaidah kestabilan duplet untuk He dan lainnya adalah oktet. Nah, tapi nanti dalam geometri molekul ada beberapa hal yang sudah mulai unik ya. Kemudian ini tadi kita memiliki elektron valensinya N. Elektron valensi N tadi N adalah golongan 5. Berarti elektron valensinya 5. Kemudian P. P juga golongan 5. Berarti elektron valensinya 5. Ini juga P, elektron valensinya 5. Kemudian kita gambarkan struktur Lewisnya. Nah, masih ingat di video pembelajaran Ibu sebelumnya tentang ikatan kovalen, kita gambarkannya dari pinggir, dari terminal, atom terminal, duplet, duplet, duplet. Kemudian N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk N dengan H yang ini, N dengan H adalah domain elektron ikatan. Ada ikatan sebanyak 3. Ini jadi DEI-nya 3. Ini. Kemudian ini masih sisa pada atom pusat ada 1 pasang domain elektron bebas. Nah, ini kita menentukan domain elektron bebas adalah dari struktur Lewis. Kalau misalkan dari rumus gimana? Kalau dari rumus, kita tentukan dari rumus, coba rumusnya adalah elektron valensi pusat. Tadi elektron valensi pusatnya adalah 5. Dikurangi yang dipakai pusat. Yang dipakai pusat 1, 2, 3. Dikurangi 3. Yang untuk berikatan dibagi 2. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, jadi sama aja ya. Meskipun kita menggunakan rumus ataupun menggunakan struktur Lewis, tetap hasilnya sama. Silakan kalian milih yang mana cara mudahnya ya. Sesudah langkah DEI dan DEB, apa langkah kita selanjutnya? Oh iya, total domain. Total domain berarti ini 3 ditambah 1. Berarti total domainnya adalah 4. Total domain 4 berarti tetrahedral. Berarti harusnya adalah dia tetrahedral. Kita gambar dulu tetrahedralnya. Tetrahedral, atom pusat. Nah, kayak tenda begini. Kayak tiangnya bendera pada tenda. Nah, ini jika semuanya DEI ya. Jika semuanya mengikat 4 seperti ini, DEI, 4 DEI. Bentuknya adalah tetrahedral. Nah, sekarang yang bermasalah adalah adanya DEB. Berarti kita putus 1 ikatannya. Nah, sebenarnya gampang. Kita memutuskannya dari ikatan atas bawah boleh ya. Tapi karena sudutnya sama-sama 109,5. Tetapi di sini karena untuk mempermudah mempelajari, Ibu taruh di atas. Nah, inilah DEB-nya. Karena tadi DEB-nya 1, maka asalnya bentuknya tetrahedral menjadi seperti ini, yaitu trigonal piramida atau piramida segitiga. Tri itu 3, gonal kaki, piramida. Jadi piramida kakinya 3, berarti piramida segitiga. Ini kalau dihubungkan seperti ini jadinya kayak bentuk piramida segitiga. Tipe molekulnya adalah tadi AXNEM, yang N adalah DEI, yang belakang adalah DEB. DEI-nya tadi kita punya 3 sehingga di sini 3. DEB-nya punya 1, berarti sini 1. Nah, gitu ya. Bagaimana? Mudah kan? Nah, untuk bentuk molekulnya,
Seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah tetrahedra. Lihat bentuknya seperti ini ya, dengan sudut 109,5. Nah, karena ada satu DEB, ini DEI, 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 ada 4 DEI. Karena ada satu DEB, maka ini kita ambil, kita putus ikatannya. Kemudian, nah, sehingga ada satu pasang DEB, ya. 3 DEI, 1 DEB. Total domain tetap 4. 1, 2, 3, 4. Ya, tipe molekulnya asalnya AX4 menjadi AX3E1. Gini. Nah, kemudian kita akan membahas yang PCl5. Untuk struktur Lewisnya, perhatikan di sini ada penyimpangan kaidah oktet. Ya, ini 1, 2, langsung ibu gambar begini, ya. Nah, di sekeliling P ada 5 elektron valensinya P dan 1, 1, 1, 1, 1 dari 5Cl, sehingga ada 10 elektron pusat. Ini adalah termasuk penyimpangan kaidah oktet, yaitu oktet yang berkembang. Lebih dari 8. Nah, tetap kita bisa prediksi bagaimana geometri molekulnya. Ini dengan Cl yang atas ada satu tangan ikatan, ini satu tangan ikatan seperti ini. Nah, ketemu kan? Jadi DEI-nya berapa? DEI-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. DEB-nya ada enggak? Kalau pakai struktur Lewis kan kita sudah kelihatan DEB-nya enggak ada, berarti 0. Kalau pakai rumus, boleh pakai rumus. Elektron valensi pusatnya 5 ya, elektron valensi pusatnya 5. Dipakai berikatan, dikurangi yang dipakai berikatan. 1, 2, 3, 4, 5, yang dipakai berikatan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pas habis. Sehingga kita langsung bisa tentukan total domainnya. Yaitu ada 5 total domainnya. Total domain 5 berarti bentuk molekulnya adalah TBP. Apa itu TBP? Yaitu trigonal bipiramida. Piramida sebanyak 2. Piramida kaki 3 sebanyak 2. Oh ya, tipe molekulnya bagaimana? Tipe molekulnya adalah AX5 ya, karena tidak ada DEB-nya. Nah, ini anak-anak. Inilah bentuk dari trigonal bipiramida. Ada 2 bagian, yang oranye ini, atas bawah ini, disebut posisi aksial dengan sudut 90 derajat dengan posisi ekuatornya. Ini dengan ini 90 derajat sudutnya. Kemudian yang hijau ini, maaf ya, ini lentur sekali karena memang terbuat dari plastisin. Nah, yang hijau ini ada 1, 2, 3 dengan sudut masing-masing kaki ikatannya adalah 120 derajat. Segitiga ya, bentuknya segitiga. Kalau misalkan antar atom ini dihubungkan dengan garis begini, maka akan ada 2 belahan trigonal piramid. Ada 2, yaitu yang atas, ini kakinya, yang bawah. Nah, jadi ada 2 piramida segitiga, ada 2, sehingga disebut dengan bipiramida. Bi itu artinya 2. Trigonal bipiramida berarti piramida kaki 3 sebanyak 2, yaitu atas dan bawah dengan pusat yang warna biru ini. Nah, jika ada nanti domain elektron bebas seperti pada tayangan ibu sebelumnya, nanti kita tempatkan dulu pada posisi hijau, yaitu yang ekuator ya. Baru nanti kita lihat bagaimana tipe molekul dan geometri molekul karena ada domain elektron bebas. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang PCl3.
PCl3 dengan atom pusat P sebanyak 5, tadi sudah kita bahas. Sekarang langsung kita gambarkan ikatannya. Ikatan kovalennya seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan ada sisa ya. Jadi P dengan Cl yang atas ada ikatan, kemudian ini ada apa? Domain elektron bebas. Jadi langsung 1, 2, 3, DEI-nya 3, DEB-nya 1 pasang. Total domainnya berapa? Total domainnya 4. Nah, kalau 4 apa ini? Tetrahedral. Tetrahedral. Nah, kita gambarkan dulu tetrahedralnya. Seperti ini tetrahedralnya. Jika semuanya berupa DEI. Ya. Nah, tetapi ada apa ini? Ternyata ada DEB. DEB membuat menjadi berubah geometri molekulnya. Ini. Nah, begini. Ini, kemudian tadi DEB-nya ada 1. Nah, ternyata geometri molekulnya sama kayak NH3 ya. Jadi gimana ini? Tipe molekulnya adalah A, X, ada DEI3, DEB1. Nah, begini ya. Kalau angka 1 tidak usah ditulis. Jadi tadi kita AX3E 1, angka satunya tidak usah ditulis, jadi AX3E dengan bentuknya adalah trigonal piramida atau piramida segi 3. Ini ya. Nah, jadi bentuknya ternyata sama dengan ini. Sama dengan yang amonia ya, sama dengan amonia. Antara NH3 dengan PCl3 ternyata geometri molekulnya adalah sama. Nah, jangan lupa ya anak-anak ya. Tadi 2 linier, 3 segitiga, 4 tetrahedral, 5 TPP, 6 oktahedral. Nah, sebenarnya untuk menghitung DI dan DEB kita bisa menggunakan jari kita ini. Alhamdulillah jari kita ada 10. Jadi kalau misalkan ini 5 ya, 5 NH3, N-nya 5, mengikat H sebanyak 3. 1, 2, 3. Yang tangannya ibu lipat ini, yang jarinya ibu lipat ini adalah sebagai DEI. Ada 3 DEI. Ada 3 DEI, kemudian DEB-nya ini kan elektronnya 2, berarti 1 pasang. Sehingga DEB-nya 1. Di jumlah ada 4. Ya. 4, bentuk dasarnya adalah tetrahedral. Kemudian ada perubahan DEB1 sehingga menjadi trigonal piramida. Seperti juga pembahasan pada PCl3 ya. PCl3 P elektron valensinya 5 karena ada di golongan 5. Kemudian digunakan berikatan dengan Cl sebanyak 3. 1, 2, 3. Ya, sehingga DEI-nya ada 3, DEB-nya ini ada 2 buah elektron yang tersisa, berarti 1 pasang sehingga DEB-nya 1. Jumlah total domainnya adalah 4, yaitu tetrahedral. Bentuk dasarnya tetrahedral karena ada 1 DEB menjadi bentuknya trigonal piramida atau piramida segitiga dengan tipe AX3E. Yang terakhir adalah tentang PCl5. P sebanyak 5 karena golongan 5A mengikat Cl sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 DEB sehingga ada 5 domain sehingga bentuknya adalah trigonal bipiramida. Bagaimana anak-anak? Inilah
kita bermain sambil belajar dengan Molimut dan bisa. Alhamdulillah.